ya sekalipun saya mungkin pengen diterima, tapi nggak yang sampai yang banget kayak harus banget diterima enggak sih. Jadi saya nggak punya rasa tertekan gitu. Saya nggak sampai yang tertekan banget. Oke deh, Richard, semoga pertanyaan dari Kak Fauzan terjawab ya. Oke Kak, benar banget. Oke nih, ada pertanyaan lagi mungkin dari Kak Maharani Kualans. Ya, dia bisa on cam dan bertanya langsung. Halo Kak, selamat malam. Malam. Saya ingin bertanya Kak. Ya, silakan. Bagaimana caranya Kakak menyaring segala hal tentang pertemanan ketika kuliah? Dan bagaimana cara mencari relasi yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita Kakak? Dan bukan malah menghancurkan Kakak. Maaf ya Kak kalau jauh dari temanya. Ya, tapi ini menarik. Iya. Gimana cari teman? Saya waktu saya cari teman itu sebenarnya gini, kita tuh kan kita bisa melihat orang-orang yang kira-kira punya potensi gitu kan. Maksudnya kamu pun pasti melihat, nggak usah lah jauh-jauh, mungkin dulu waktu sekolah, SMA, mungkin sekarang kuliah gitu ya. Pasti kamu ngeliat orang-orang yang kira-kira ini orang kayaknya nanti bakal sukses. Itu kelihatan kok, itu kelihatan, pasti kelihatan. Mulai dari dia aktif, mulai dari dia mungkin sering ikut lomba, intinya hal-hal yang positif, hal-hal yang positif. Nah, saya nggak pernah saya nggak pernah menutup diri dari pertemanan manapun gitu. Saya bisa kenal banyak orang. Saya sama anak-anak yang nongkrong, yang kerjanya ngerokok di kantin, saya bisa kenal. Yang seneng main kartu, saya bisa kenal. Saya bisa ikut ngobrol bareng. Yang seneng ke perpustakaan, saya bisa kenal. Yang senengnya ke kafe-kafe, saya kenal. Tapi kan kita akhirnya memilih sama siapa hubungan kita harus lebih intens gitu. Ya kan? Makanya itu kemudian saya lihat orang-orangnya yang, oh ini kayaknya orang ini dia aktif, dia punya pemikiran yang bagus, dia kayaknya dia punya cita-cita yang jelas, dia mau ngapain. Saya waktu itu berada dalam posisi yang sebenarnya saya nggak tahu mau jadi apa gitu. Saya nggak tahu mau jadi apa. Walaupun saya waktu itu peminatannya di jurnalisme. Tapi kalau ditanya, emang mau jadi jurnalis? Nggak mau, saya nggak mau jadi jurnalis gitu. Waktu itu. Kenapa nggak mau jadi jurnalis? Soalnya panas, ya, gerah. Jadi saya nggak mau, capek. Jadi saya nggak mau jadi jurnalis waktu itu. Dan saya punya banyak teman-teman dari HI, misalnya dari hubungan internasional, teman-teman dari ilmu politik. Karena menurut saya pemikiran mereka tuh keren-keren waktu itu. Dan ketika saya banyak bergaul sama mereka, saya merasa kayak wawasan saya tuh bertambah gitu loh. Jadi makanya saya senang gitu bergaul dengan orang-orang di luar jurusan saya, di luar jurusan komunikasi. Saya juga menjalin relasi di fakultas lain, kayak di fakultas ekonomi, di fakultas saya di FE, sama di mana lagi saya mungkin sama di teknik gitu. Saya ada lumayan banyak kenalan juga. Dan kayak gitu. Jadi caranya gimana ya pasti dengan ikut organisasi, dengan ikut kepanitiaan gitu, kepanitiaan tingkat universitas misalnya. Jadi kan saya ketemu banyak orang. Dan sampai sekarang saya ada satu kepanitiaan, mungkin teman-teman di sini ada yang dari UI, ada yang ikut, pasti kemarin ikut OKK UI. Dan saya waktu itu pernah jadi panitia OKK tahun 2010. Dan sampai sekarang saya masih berhubungan baik dengan divisi saya sendiri, divisi Humas. Masih ada di sini grupnya. Dan kami masih ngobrol. Kayak 10 tahun kemudian, kita malah jadi teman baik sekarang. Ya orangnya udah pada berkeluarga semua. Jadi tapi kayak gitu. Itulah pertemanan yang positif, yang baik gitu ya. Ada yang kerjanya di Bursa Efek, ada yang sudah jadi dokter gigi, ada yang sudah jadi dokter, ada yang sudah jadi engineer, ada yang sekarang tinggal di Austria.
macam-macam. Hal-hal yang seperti ini yang saya pikir yang berharga gitu loh, dan bahwa pertemanan itu nggak cuma mesti apa ya dalam satu jurusan, satu fakultas, tapi bisa lintas jurusan, lintas fakultas kayak gitu. Yang penting kamu harus lihat orang ini kira-kira punya potensi nggak di masa depan. Kalau saya seperti itu. Kalau yang kayak kira-kira agak yang keren-keren itu saya biasanya cari apa ya? Saya coba jalin relasi yang lebih baik dengan mereka. Karena saya percaya bahwa kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita pun bisa terbawa ke arah situ. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke. Bener banget, Kak. Menurut aku pribadi, kalau kita pertemanan sama siapa, orang-orangnya itu bisa membangun kita sendiri ya, Kak ya. Jika kita emang pergaulannya baik, otomatis kita juga pergaulannya lebih bisa ditingkatkan lah ya, Kak ya. Kayak misalnya kita bertemannya juga bukan dari satu divisi aja, tapi dari diverse background gitu ya. Kayak ada yang dari ekonomi, dari HI. Jadi kita juga bisa tanya-tanya info ke mereka nih, dan bisa berteman relasi baik. Ini aku tuh bahkan sampai sekarang kayak misalnya ada masalah, aku nggak ngerti ekonomi gitu ya, kayak apa sih masalah resesi, masalah rupiah, kenapa itu aku langsung nanyanya sama temen aku yang di ekonomi, yang kerjanya di bursa efek, masalah apa, jadi aku punya insight gitu lah. Kalau misalnya, aduh agak-agak sakit sedikit, kalau misalnya masalah covid segala sekarang gitu, aku punya temen di kedokteran yang aku bisa tanyain. Ngomongin masalah gigi, mamaku misalnya lagi ini kenapa gigi ya gini, aku bisa tanya sama temen yang di FKG. Jadi dari situ aja tuh kita bisa banyak terbantu gitu loh, dengan kita punya kenalan orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Bener banget nih. Semoga menjawab ya pertanyaannya Kak Maharani. Dan ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Stefani Cahyaningsi. Boleh unmute dan on cam untuk bertanya langsung sama Kak Fauzan ya. Ini mungkin lebih mengenai tips. Ada Kak Stefani? Ya. Oke, atau saya bacakan aja ya pertanyaan dari Kak Stefaninya ya. Boleh. Nika, saya mau bertanya. Maaf Kak, belum bisa di-unmute. Oh, operator mungkin tolong bisa unmute Kak Stefania supaya bisa bertanya langsung sama Kak Fauzan ya. Halo. Halo. Iya, jadi mau bertanya nih, maaf kalau melenceng ya. Kita kan kalau misalnya mau berorganisasi itu ada sesi wawancara untuk open recruitment, oprek gitu kan. Nah, menurut pengalaman saya sendiri ketika mengikuti suatu organisasi itu tuh jauh-jauh hari itu udah membayangkan gimana besok suasana ketika oprek gitu. Udah nyiapin jawaban-jawaban juga, tapi saat hari H tuh kadang tuh ngeblank terus saking deg-degannya tuh jadi nggak tenang gitu. Nah, gimana caranya kita tuh biar bisa tenang ketika ngadepin oprek yang seperti itu gitu. Terima kasih. Saya nggak tahu kamu misalnya ikut oprek apa itu sampai nggak tenang kayak gitu. Kemarin tuh pernah ikut ini oprek inisiasi fakultas. Inisiasi fakultas. Iya, jadi panitia di bagian pendamping kelompok gitu kan. Itu kan wawancaranya lewat online gitu. Jadi ketika jauh-jauh hari itu udah mantep nih, udah mau masuk divisi ini. Terus ketika waktu wawancara tuh walaupun online tapi gemeter gitu loh, sambil jawab gemeter, takutnya udah bikinnya tuh overthinking ke mana-mana gitu loh. Besok kalau nggak keterima gimana nih kalau jawaban itu kayak gini, nyeleneh nggak gitu. Oh, sebenarnya gini, kalau saya nggak tahu ya kalau kamu seperti apa, tapi kalau saya dulu itu orangnya kayak nothing tulus gitu loh, kalau saya ya. Jadi kayak ya kalau diterima syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu kalau saya. Jadi saya nggak pernah ngerasa sampai kayak tertekan seperti itu gitu. Jadi karena wawancara organisasi, wawancara ikut kepanitiaan itu kan bukan kayak wawancara kerja yang memang kita bener-bener pengen ya diterima gitu ya, gitu karena berhubungan dengan gimana nanti kita dapat pendapatan dan segala macam. Tapi kalau ikut organisasi itu kayak ya sudah, jadi ya pertama memang ya coba-coba ya emang karena saya pengen belajar gitu kan. Jadi ya nggak ada beban gitu. Jadi ya memang mungkin saya pengen masuk sesuatu tapi nggak yang sampai ngerasa kayak
aduh grogi gitu, nggak usah. Sebenarnya sih nggak usah sampai seperti itu. Jadi menurut saya sih biasa aja. Jadi nggak usah sampai overthinking kayak gimana gitu. Saya rasa pertanyaan juga kayak nggak susah-susah ya. Emang pertanyaan kayak apa sih misalnya? Paling dia tanya motivasi gitu kan, ditanya motivasi. Kenapa kamu pengen milih ini? Kayak gitu kan biasanya ya. Iya kan, biasanya seperti itu. Jadi ya saya pikir itu kan sesuatu yang sebenarnya balik lagi sama diri kita sendiri. Jadi ya sampaikan dengan si panitia dan dengan si pewawancara bahwa ya saya misalnya mau masuk organisasi ini atau saya pengen masuk di kepanitiaan ini, kenapa? Karena saya mungkin punya ide apa, saya ingin berkontribusi sesuatu. Jadi ya saya pikir nggak usah terlalu sampai kepikiran gitu ya, santai aja. Karena saya pun dulu juga kayak gitu. Jadi memang saya nggak terlalu mikirin banget kayak, aduh pengen diterima gitu. Ya sekalipun saya mungkin pengen diterima, tapi nggak yang sampai yang banget kayak harus banget diterima enggak sih. Jadi saya nggak punya rasa tertekan gitu. Saya nggak sampai yang tertekan banget gitu. Jadi santai aja, nggak usah sampai semalamnya udah kepikiran, nggak apa-apa, santai aja. Nggak bagus juga ya kayak terlalu nervous. Mungkin kayak baru pertama kali ketemu orang takut gak diterima gitu, jadi nervous. Kan bukan wawancara kerja ya, jadi menurut aku ya nggak perlu terlalu nervous lah gitu. Kalau wawancara kerja ya oke lah. Tapi kalau wawancara organisasi kan nggak dimarah-marahin juga kan. Maksudnya nggak ada yang seperti itu saya pikir. Kalau mau masuk organisasi sampai dimarah-marahin gitu ya, santai aja. Gitu. Mungkin lebih bisa kita praktis terus kali ya kayak apa yang mau diomongin. Jadi ya, kita udah praktis terus atau bangun lebih awal. Biasa kan orang ada kalau nervous itu sakit perut Kak, ya kan? Bisa sakit perut. Kalau nervous. Ya, aja. Oke deh Kak, ini mungkin bisa ya Kak ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin karena waktunya juga terbatas, dari Kak Michelle Agustrani. Bisa langsung aja Kak di unmute sama on cam untuk bertanya langsung sama Kak Fauzan ini sebagai pertanyaan terakhir. Oke Kak, halo Kak Fauzan. Halo. Aku pengen nanya, kan aku baru banget masuk kuliah nih ya Kak, semester 1. Nah, aku ngerasa oh my god, culture shock banget, beda banget sama SMA. Jadi merasa agak berat. Terus aku tahu pasti nanti kalau misalnya kita kuliah ke kerja pasti bakal ada culture shock juga. Nah, boleh bentar. Kamu jurusan apa di mana? Geografi UI. Oke. Terus lanjut. Jadi sebenarnya cara agar kita bisa lebih cepat beradaptasi sama lingkungan yang baru dan keluar dari zona nyaman kita tuh gimana ya Kak? Makasih Kak. Ya pastinya itu sebagian besar orang pasti culture shock, apalagi ini masalahnya online pula gitu ya. Dan jangankan kamu, saya pun masih culture shock juga karena saya terakhir kuliah 8,5 tahun yang lalu. Jadi bayangkan 8,5 tahun nggak kuliah, terus tiba-tiba saya kuliah lagi. Ini hasil saya untuk survive. Saya barusan beli buku sebanyak ini tadi buat saya kuliah, buat saya baca sendiri. Jadi ya karena yang menariknya adalah di jurusan saya sendiri di linguistik ada 13 orang linguistik murni, 12 orang latar belakangnya FIB atau sastra atau bahasa. Saya doang yang bukan dari bahasa. Jadi saya menganggap bahwa saya paling bego sendiri di jurusan saya, makanya saya harus belajar. Jadi kayak gitu yang pertama. Jadi cara adaptasinya memang pertama kamu harus set waktu, harus bisa. Saya pikir sebagian besar kuncinya itu adalah di manage waktu, gitu. Pasti banyak banget tugas nih, banyak tugas. Jadi sebisa mungkin tugas-tugas itu mana yang bisa kamu kerjakan. Nah, gini, ada tugas kelompok, ada tugas pribadi. Kalau tugas pribadi itu gampang. Jadi sebisa mungkin tugas-tugas pribadi itu kamu kerjakan secepat mungkin. Jadi jangan nunda sampai H-1 itu jangan. Nah, tugas-tugas kelompok ini kan memang kita nggak bisa ngerjain sendirian dan memang harus koordinasi satu sama lain. Dan itu mungkin ada banyak banget. Kemarin bahkan saya bahkan juga kaget, bahkan salah satu culture shock saya adalah karena saya udah 8,5 tahun nggak kuliah. Ternyata banyak banget grup WhatsApp di sini. Banyak banget. Saya sampai pusing. Setiap mata kuliah ada grup WhatsApp-nya. Tiap jurusan ada grup WhatsApp-nya lagi. Ini sama dosennya
ada grup WhatsApp, saya kan bingung ya. Jadi ini mana yang harus saya lihat dulu gitu, karena saya bingung juga. Itu pun juga jadi culture shock buat saya pribadi. Nah, ya memang, tapi biar bagaimanapun kita dituntut untuk bisa cepat beradaptasi. Caranya ya sebagian besar yang bisa menyelesaikan itu memang cuma diri kita sendiri. Salah satunya adalah bikin tadi jadwal, bikin agenda, apa yang harus kayak to-do list gitu loh, to-do list. Apa yang harus dilakukan hari ini apa. Jadi, oke, minggu depan kan mulai kuliah Senin sampai Jumat lagi. Nah, kamu udah punya jadwal kuliah, oke. Nah, terus kamu tambahin juga hari Senin abis kuliah ini harus ngapain. Sebisa mungkin kamu harus mematuhi apa yang kamu bikin itu, gitu. Nanti tiap kamu dapat, karena minggu depan pasti akan ada dapat tugas lagi kan. Nah, emang udah seperti itu hidupnya. Jadi pas minggu depan kamu dapat tugas lagi, langsung kamu masukin ke jadwal ini deadline-nya kapan, berarti kamu harus kerjain kapan. Misalnya, kalau deadline-nya hari Jumat, sebisa mungkin 3 hari sebelum atau 2 hari sebelumnya itu sudah selesai. Kayak gitu. Jadi supaya hidupnya agak tenang sedikit gitu loh. Jadi ya, dan sebisa mungkin hari Sabtu Minggu, ya itu dia, Sabtu Minggu tuh kamu bisa istirahat. Atau misalnya kamu mungkin mau baca-baca lah, karena namanya mahasiswa ya harus baca-baca juga gitu. Nah, tapi setidaknya sebisa mungkin hari Sabtu Minggu kamu bisa istirahat. Jadi ya kalau emang kamu mau sibuk, ya sibuklah di hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi caranya gimana ya memang harus pakai agenda. Begitu juga kalau dengan pertemanan, ya memang apalagi sekarang pertemanannya online ya, kita nggak bisa ketemu secara langsung, kita mungkin agak susah untuk bergaulnya segala macam, ya tapi biar bagaimanapun ya harus dicoba. Saya nggak punya resep khusus gimana cara membangun pertemanan secara online karena bahkan saya pun sekarang juga jadi agak ya saya merasakan juga gitu ya, karena kebetulan saya paling tua di kelas juga gitu, jadi ya agak kepikiran juga gitu. Jadi ya udah gitu, tapi ya dicoba aja. Yang pasti kamu akan ketemu teman-teman yang sepemikiran, yang setipe gitu ya, yang enak diajak kerja sama. Saya juga ya namanya baru sekali 2 kali ada kerja kelompok, lama-lama kan nanti kenal sama yang lain. Oh, ternyata kerja sama si ini enak, sama si itu kurang enak. Jadi kayak gitu. Pasti nanti akan ada waktunya. Yang penting bikin agenda, bikin jadwal. Itu penting banget. Udah ada alatnya, udah ada handphone canggih, ada internet, ada komputer, itu yang harus dimanfaatkan. Gitu. Oke deh, Kak Michelle semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Dan sebelumnya Kak, mungkin yang bisa saya simpulkan dari webinar hari ini, mungkin kita itu harus lebih aktif lagi ya Kak ya. Kita harus belajar, walaupun kita di kuliah, kita tuh harus tetap belajar skill juga. Bukan hanya yang di kuliah, tapi yang non-formal education, kayak kita ikut webinar atau belajar bahasa asing, itu penting banget ya Kak. Apalagi sekarang di mana-mana udah teknologi. Ya. Dan untuk ikut organisasi, aku mau sedikit kali. Jadi kayak gini, teman-teman semua bayangkan gini, kalau misalnya kita nggak punya skill ya, nggak ada. Tadi ya saya bilang skill itu di luar Microsoft Office ya, karena Microsoft Office itu bukan skill. Jadi itu semua pasti bisa Microsoft Office. Bayangkan gini, tadi misalnya siapa tadi? Oh, Michelle. Misalnya Michelle dari jurusan geografi. Yang ikut jurusan geografi itu kan bukan Michelle doang, tapi satu angkatan ada banyak, dan kakak-kakak kelas yang lain ada jurusan geografi. Tahun ini yang lulus geografi ada di UI mungkin ya saya nggak tahu berapa satu angkatan, mungkin katakanlah misalnya 50. Di universitas lain kan juga ada yang lulus dari geografi. Se-Indonesia lulusan geografi berapa banyak? Pasti ada ratusan. Pasti. Bahkan kalau jurusan-jurusan yang lebih besar kayak akuntansi itu bisa ribuan. Yang lulus jurusan hukum 1 tahun pasti bisa ribuan. Yang di antara lulusan itu, yang IPK atau nilainya sampai 3,7, 3,8, 3,9 itu pasti banyak. Banyak banget. Bukan cuma di perguruan-perguruan tinggi yang besar. Banyak banget. Terus yang membedakan kita nantinya di depan ketika kita di interview sama perusahaan, sama HR gitu ya, kamu universitasnya ini, misalnya sama-sama bagus atau sama-sama besar, gitu. Walaupun itu sekarang nggak jadi acuan ya, tapi kan dilihat nilainya sama 3,8, 3,9, 3,9. Terus yang membedakan kamu punya nilai lebih itu apa? Pasti harus punya skill.
gitu. Harus ada sesuatu yang bisa kita tonjolkan. Entah itu misalnya bisa public speaking, ya kan? Itu juga skill gitu. Bisa menulis, karena nggak semua orang bisa nulis gitu. Bisa, ya kan? Punya keahlian bahasa asing lain selain bahasa Inggris, karena sekarang banyak banget perusahaan multinasional. Ada yang perusahaan Korea, perusahaan Jepang, perusahaan Cina, perusahaan Prancis, Jerman, banyak macam-macam. Kalau kita bisa punya keahlian bahasa asing di luar jurusan kita, gitu, itu pasti akan jadi nilai plus banget, pasti, gitu. Dan itu juga bisa mempercepat karir kita di perusahaan, gitu. Kayak gitu kira-kira. Itu aku tambahin itu aja. Oke Kak, itu udah tadinya mau minta tutup webinar nih Kak, sama Kak, apa nih yang harus dirangkumkan, tapi udah dijelasin sama Kak Fauzannya. Oke, tapi bener banget sih Kak, kita bener-bener butuh banget skills, karena skills itu yang bakal kita pakai dalam dunia kerja nantinya ya Kak ya. Bisa bahasa asing dan bisa bahasa skill lainnya, tapi buat apa kalau IPK kita tinggi tapi kita pun nggak ada skillnya gitu ya. Dan perbanyak juga jaringan wawasan kita, networking itu paling penting ya Kak ya, networking itu menurut aku. Bener. Bahkan bisa manage media sosial tuh penting loh, serius, itu penting banget sekarang media. Maksudnya siapa yang nggak pakai medsos sekarang, Instagram gitu kan. Jadi kalau dilihat orang benar, lucu-lucu, cakep-cakep, warnanya bagus, itu juga skill loh. Tapi memang harus benar-benar bisa kita tunjukkan juga. Jadi kita bikin macam kayak portfolio gitu ya, karena nggak semua orang bisa bikin feed yang bagus, bisa bikin caption yang bagus misalnya, itu kan maksudnya jadi copywriting. Bisa bikin strategi gimana caranya marketing lewat media sosial, itu juga skill. Gitu. Sesuatu yang bahkan mungkin nggak ada kursusnya secara formal gitu kan, tapi itu sangat diperlukan. Iya, bener banget nih Kak. Sebelumnya Kak, boleh ya sebelum nutup sesinya, kita boleh dokumentasi foto bersama Kak. Untuk teman-teman mungkin boleh on cam nih, kapan lagi bisa foto sama Kak Fauzannya nih. Mungkin yang entar nanya-nanya Kak, bisa juga langsung ke Instagram atau ada apa Kak, bisa nanya ke Kak Fauzannya langsung mungkin tentang bahasa asing atau yang mananya. Bisa di Instagram, bisa di Twitter. Cuma kalau Twitter mungkin enaknya di mention aja kali ya, karena kadang kalau di DM tuh bakal banyak banget, aku belum cek semua. Tapi kalau mention mungkin biasanya aku bisa iya. Boleh banget. Nama Instagramnya boleh tahu Kak? Mungkin teman-teman di sini ntar bisa yang pertanyaannya belum terjawab, bisa banget bisa DM ke Kak Fauzannya langsung ya. Fauzan Al-Rashid sama Twitter dan Fauzan Al-Rashid. Iya, disambung Al-Rashid. Oke deh Kak, mungkin bisa langsung aja kita foto sesi. Boleh. Untuk operator bisa, ini mungkin kita senyum aja kali ya Kak, dalam 10 detik lah ya, biar. Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Oke, mungkin dari operator udah ter-screenshot ya sesinya. Oke nih Kak, sebelumnya terima kasih banyak banget nih sama Kak Fauzan udah pengen nyempatin waktu nih buat berbagi sama teman-teman kami yang wawasannya Kak Fauzan udah keren banget, udah dapat penghargaan. Terus untuk lanjut kuliah lagi setelah bekerja itu kan udah jarang banget ya Kak ya, orang yang mau kuliah lagi setelah mereka berkarir. Kak Fauzan keren banget. Otaknya harus diasah lagi kok nggak tumpul. Otaknya harus diasah lagi ya sama time managementnya. Dan menurut aku emang kalau misalnya kita kuliah itu nggak butuh batasan umur ya sebenarnya. Kita bakal tetap belajar kapanpun itu dan dimanapun karena ilmu itu nggak ada batasannya. Benar. Jadi kita tetap banyak baca buku atau belajar bahasa asing, itu benar-benar skill yang paling dibutuhkan banget, apalagi untuk teknologi kayak editor atau segala macamnya Kak ya. Bahkan yang kayak tadi Kak Fauzan bilang, dari media sosial pun itu juga bisa mempromosikan diri kita sendiri. Iya. Tapi jangan jadi buzzer ya. Awas jangan jadi buzzer. Yang positif ya. Oke deh, Kak Fauzan. Buzzer yang positif aja, nggak apa-apa aja. Yang positif aja ya. Menggunakan media sosial yang positif-positif. Oke deh.
Kak Fauzan, saya pengen minta tolong juga ke Kak Fauzan untuk ngajakin teman-teman di sini, Kak, untuk kita lagi menggalang dana untuk siswa-siswi Indonesia yang mungkin saat ini karena terdampak COVID-19, mungkin mereka ada terganggu karena internetnya. Jadi kita menggalang dana untuk teman-teman yang terdampak COVID-19 ini, Kak. Nanti linknya akan diberikan atau bisa dicek di sosial media kami juga, Kak. Jadi aku boleh Kak, bisa minta tolong kayak ngajakin teman-teman untuk yang punya rezeki lebih, ayo kita donasi. Ya buat teman-teman sekalian, kadang kita lupa bahwa kita mungkin yang di sini yang bisa hadir saat ini adalah termasuk orang-orang yang punya peluang, yang bisa dibilang punya privilege gitu ya, masih bisa menghadiri webinar semacam ini. Tapi banyak juga orang-orang lain yang kurang beruntung gitu. Jadi ya ayo sama-sama kita bantu teman-teman kita yang tidak memiliki kesempatan seperti kita gitu, yang pastinya masih butuh bantuan di tengah pandemi semacam ini. Jadi tadi saya bilang di awal bahwa banyak banget sebetulnya peluang yang bisa kita lakukan selama pandemi ini, tapi biar bagaimanapun semua itu pasti nggak lepas dari kebutuhan kuota, kebutuhan infrastruktur, kebutuhan jaringan internet, dan ya makanya pastinya kalau teman-teman sekalian bisa menyisihkan sedikit rezeki dari mama papanya, ya bisa ikut gabung, bisa ikut berdonasi. Gabung ya, jangan lupa amal dan sedekah ya Kak ya.